Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mengenai beberapa pertanyaan yang ditanyakan dengan pembahasan mengenai kurban. Pertama di sini pertanyaannya, orang yang sedang berkurban tidak boleh makan sampai hewan kurban disembelih. Pertama gini, itu adalah kesunahan pada hari raya kurban, baik bagi yang berkorban ataupun yang bukan. Itu disunahkan mulai terbitnya fajar, masuk waktunya sholat subuh, disunahkan imsak, bersikap seperti orang berpuasa, tidak makan, tidak minum. Sampai kapan? Kalau orang yang tidak berkorban itu sampai sholat. Jadi setelah sholat baru dia makan, baru dia minum. Kalau orang yang berkorban sampai menyembelih, sampai menyembelih. Dan itu sunnah, bukan wajib, bukan harus. Jadi mau dijalankan boleh, mau tidak dijalankan boleh. Beda dengan halnya kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu disunahkan setelah terbitnya fajar untuk makan atau minum, dan afdalnya kurma. Kalau Idul Adha disunahkan untuk imsak, bersikap seperti orang yang berpuasa, baik bagi yang berkorban ataupun yang tidak. Hanya beda waktunya, kalau yang tidak berkorban sampai sholat, kalau yang berkorban sampai disembelih hewan kurbannya. Adapun pertama yang dimakan apa aja boleh, mau makan kurma, mau makan nasi, mau minum air, mau minum susu, nggak masalah, tidak ada ketentuan, tidak ada ketentuan. Itu pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab. Pertanyaan ketiga, kalau kita kurban di desa ini sama halnya mungkin kita berkorban di masjid atau musola. Ketika kita berkorban, kita titipkan di masjid, musola ataupun desa, itu harus kita mewakilkan. Nah, kalau misalnya hewan sudah kita beli, kita sudah punya, kemudian kita pasrahkan ke mereka, itu kita wakilkan. Kita wakilkan salah seorang untuk menyembelihkan. Kemudian kita wakilkan lagi untuk membagikan. Nah, jadi pertama mewakilkan untuk menyembelihkan, yang kedua mewakilkan untuk membagikan. Nah, itu orang yang sama. Misalnya fulan jagal, kita mewakilkan ke jagal itu, saya wakilkan Anda untuk menyembelih kambing saya atau sapi saya, dan saya wakilkan Anda untuk membagikannya. Atau misalnya mewakilkan satu orang untuk menyembelih, yang lain untuk membagi, maka boleh. Tapi kalau tanpa ada akad wakil, ini resiko. Itu resiko bisa tidak sah kurbannya. Itu desa, musola, masjid itu harus seperti itu. Harus ada mewakilkannya, mewakilkan untuk menyembelih, mewakilkan untuk membagi. Lah yang menyembelih ya orang yang mendapatkan wakil tadi, itu yang membagi orang yang mendapatkan wakil tersebut. Kecuali kalau kita izinkan dia mewakilkan kepada yang lain. Saya mewakilkan Anda untuk menyembelih dan saya izinkan Anda untuk mewakilkan yang lain. Sama juga yang membagi. Saya mewakilkan Anda untuk membagi daging kurban saya, dan saya izinkan Anda untuk mewakilkan kepada yang lain. Itu boleh. Tapi yang diwakilkan sama dia, bukan semua orang yang akhirnya nunda. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diwaspadai, yang menjadi wakilnya itu tidak boleh mengambil dari daging kecuali yang ditentukan oleh pemiliknya. Misalnya Saugi mendapatkan wakil dari saya membagikan daging kambing kurban saya, maka Saugi tidak boleh asal-asalan mengambil dari daging kurban itu kecuali yang saya tentukan, setengah kilo atau 1 kilo, itu yang diambil. Selebihnya dia tidak boleh. Itu yang perlu waspadai. Sebetulnya ribet, karena sebetulnya udhiyah ini, kurban ini kesunahan individu, bukan masjid, bukan musola, atau juga bukan
bukan apa desa. Nah, karena itu berkorban itu malah justru afdolnya di rumahnya sendiri, ya, kecuali pemimpin. Nah, kalau pemimpin ya, tapi kalau yang selain pemimpin itu afdolnya di rumahnya sendiri. Wallahu a'lam.